Sebelum saya lanjutkan, mari kita simak dulu apa sih yang diomongkan oleh Zulhas itu, sehingga kemudian sekarang menjadi sangat viral sekali. Ia dituduh menodakkan agama, bahkan diancam akan dilaporkan polisi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, paling aman memang dalam dunia politik, dalam kampanye politik, tidak usah dan jangan pernah membawa-bawa agama. Jangan pernah mencontohkan pilihan-pilihan politiknya dengan kegiatan atau aktivitas keagamaan, apapun agamanya. Itu yang paling selamat, agar tidak kepleset, kemudian tidak di-framing dan tidak dituduh menistakan agama. Tapi memang di tanah air ini ya, sejak lama, sejak zaman Orde Baru gitu ya, orang mengkampanyekan pilihan politiknya, kerap kali menggunakan agama, kerap kali menggunakan simbol-simbol tradisi agama, memaksakan dalil untuk kepentingan politiknya. Yang terjadi maka bisa-bisa kepleset dan dituduh menodakkan agama. Nah, seperti yang sedang viral hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Zulkifli Haslan pada acara Rakernas Pedagang Pasar, kalau tidak salah di Semarang kemarin. Dia hanya ingin sekedar menunjukkan kekagumannya atau mengkampanyekan Prabowo, tetapi mungkin agar tidak kentara dibalut dengan candaan-candaan menggunakan apa yang biasa dilakukan di dalam sholat. Akhirnya kepleset. Ya, menurut saya memang kepleset, dan sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau kita hati-hati. Apa tidak ada cara lain? Apakah tidak ada simbol jargon media lain untuk mengkampanyekan calon presiden? Ya, apapun lah tidak jadi Zulhas, sehingga terhindar dari kepleset pada hal-hal yang tadinya tidak diniatkan, tadinya hanya untuk candaan, tapi bisa berdampak sensitif karena membawa-bawa, menabrak-nabrak, menyeret-nyeret tradisi, simbol, kegiatan keagamaan. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita simak dulu apa sih yang diomongkan oleh Zulhas itu, sehingga kemudian sekarang menjadi sangat viral sekali. Ia dituduh menodakkan agama, bahkan diancam akan dilaporkan polisi oleh sekelompok orang. Kalau soal maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Itu, Pak, teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu ya? Ya, Pak, ya. Jadi kalau soal kesalahan Zulhas menurut saya dalam kasus ini, dia membawa-bawa Prabowo. Ya, dia membawa-bawa, menyebut-nyebut nama Prabowo, saking cintanya kepada Prabowo, mencontohkan sesuatu yang belum tentu real, belum tentu benar terjadi terkait dengan tadi bacaan sholat, tidak mau amin, dan gerakan sholat di tahiyat akhir. Ini menurut saya, seandainya tidak membawa atau tidak menyebut nama Prabowo, mungkin aman dia. Karena dia bisa berdalih bahwa memang ada sekelompok orang yang ketika sholat memang membaca aminnya itu lirih gitu ya.
Tapi karena dia kemudian membawa nama Prabowo, menyebut nama Prabowo, maka tentu saja ini sangat mudah untuk dikatakan, dituduh sebagai memperalat agama untuk kepentingan politiknya. Dan kemudian narasi yang disampaikan juga keliru menurut saya. Saya paham dan semua orang saya kira juga paham bahwa maksud Pak Zulhas ini pada momen itu tentu saja sedang melucu, bercanda. Tapi kemudian narasi pengibaratannya itu tidak tepat gitu loh. Coba kalau misalkan dia ngomongnya begini misalkan, jangan sampai kemudian pendukungnya Pak Prabowo hanya gara-gara saking cintanya kepada Pak Prabowo tidak mau memilih calon yang lain. Jangan sampai kemudian ketika sholat, ketika waladhdallin, jangan sampai kemudian tidak membaca amin. Nah, itu pada benar yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ini dibalik, dia mengatakan ada orang yang waladhdallin tidak mau amin gara-gara saking cintanya kepada Prabowo. Ini kelirunya menurut saya di sini. Jadi mungkin karena beliau tidak biasa menjadi mubalik, jadi tidak pintar merangkai kalimat yang diksinya sesuai dengan apa yang dimaksud. Apa yang dimaksudkan, apa yang dituju dengan ceritanya itu tidak pas gitu loh. Kemudian yang kedua, ketika dia menggambarkan, mencontohkan, mengibaratkan ada di tasyahud akhir, tidak pakai jari satu tapi jari dua begini. Ini salah juga. Salahnya karena lagi-lagi membawa-bawa nama Prabowo. Ini salahnya di sini. Coba kalau tanpa ada Prabowo-nya, tidak menyebut nama Pak Prabowo, mungkin masih bisa ditolerir gitu loh. Narasinya mestinya dibalik gitu loh. Narasinya mestinya dibalik kepada para pendukung Prabowo di sini. Jangan sampai kemudian nanti pada waktu sholat melakukan gerakan yang salah, misalkan pada tasyahud akhir, saking cintanya dengan Pak Prabowo, pada saat tahiyatul akhir, jari yang diacungkan jadi dua, jangan sampai begitulah. Itu yang kayak gitu-gitu malah benar gitu. Yang kayak gitu-gitu bisa dimaklumi. Tapi lagi-lagi pengibaratan yang disampaikan oleh Zulhas ini terbalik. Gitu. Terbalik. Nah, jadi itu ya pesan yang ingin saya sampaikan terakhir. Sekali lagi, sebaiknya paling aman, jangan menggunakan kegiatan istilah-istilah apa yang biasa dilakukan di dalam ritual keagamaan masing-masing hanya demi kampanye mendukung calon presiden, calon legislatif, calon partainya masing-masing. Tidak aman apalagi kalau tidak pandai merangkai kalimat, tidak pandai membuat perumpamaan. Ini bisa menjadi bumerang yang tadinya ingin berkampanye, ingin mempromosikan pilihan politiknya, malah jadi bumerang, jadi sebaliknya menjadikan orang tidak simpatik, antipati terhadap calon yang sedang dipromosikan. Kalau mau memaksakan diri menggunakan simbol-simbol agama, ya sebaiknya konsultasi dulu dengan orang yang paham akan agama agar tidak salah di dalam menyampaikan dalil, menyampaikan ayat, menyampaikan contoh-contoh apa yang ada di agama untuk kepentingan politiknya. Seandainya mau menggunakan itu. Tetapi paling aman sebaiknya jangan menggunakan simbol-simbol, tradisi-tradisi, ritual-ritual keagamaan hanya demi kepentingan politik. Nanti masuk politik identitas. Nanti salah-salah kepleset bisa didakwa, dituduh melakukan penodaan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.